Salam, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gen H. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dan pelayanan kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, Engkau sudah menjaga dan menyertai kami dari istirahat kami semalam, dan pada pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami ada dalam keadaan selamat. Ya Bapa dalam surga, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan melakukan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini, kita sudah disediakan dua bacaan. Yang pertama dari Mazmur 69 ayat 33b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Yang kedua dari Lukas 1 ayat 40-41. Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema pemeliharaan Tuhan atas kita. Kehidupan kita sebagai seorang Kristen tidaklah selalu berjalan lancar. Ada kalanya kesusahan datang, dan mungkin saja kesusahan itu begitu menyesakkan sehingga membuat seluruh kekuatan kita habis dan kita ingin menyerah. Ungkapan dalam Mazmur 69 merupakan gambaran ungkapan isi hati seorang anggota umat Allah yang mengalami kesesakan, pergumulan ataupun permasalahan hidup di tengah dunia yang tidak sempurna ini. Dalam Mazmur tersebut terlihat betapa berat kesesakan yang menekan kehidupannya. Ada yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, namun ada pula kesesakan yang disebabkan karena iman kepada Tuhan dan cinta kepada rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selain itu ada juga disebabkan karena keadaan ekonomi, masalah pasangan hidup, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan lagi, pemazmur mengerahkan hatinya untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan yang penuh dengan kasih setia agar bertindak menyelamatkannya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari pemazmur. Kita harus minta pertolongan pada Tuhan dalam doa. Di dalam kesesakan kita, seringkali kita merasa ditinggalkan sendirian, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Injil kita akan menemukan Kristus yang paling banyak menghadapi kesesakan dan penderitaan. Namun ia tidak pernah menyerah
karena ia tahu bahwa Bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Kristus sudah mengalami segala penderitaan dan kesesakan, sehingga ia merupakan pribadi yang paling mengerti segala kesusahan kita. Datanglah padanya, ceritakanlah segala kesesakan hatimu kepadanya, harapkanlah pertolongannya dan biarlah hatimu hidup kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Demikian halnya juga dengan Elisabet. Ia dikatakan mandul. Inilah yang menjadi kesesakan yang dialami Elisabet. Namun pada akhirnya kita bisa melihat bersama-sama bahwa saat Maria datang dan memberikan salam kepada Elisabet, melonjaklah anak yang ada di dalam kandungannya dan penuh dengan Roh Kudus. Melalui kisah di atas, kita bisa melihat bahwa di saat kita mau mencari Tuhan dan setia akan kehendaknya, maka Tuhan akan membuat kita merasakan hidup kembali dan membawa rasa syukur serta kelegaan dalam hidup kita. Demikian pula dalam menyambut Natal tahun ini, yang menandakan kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus harusnya membuat kita tenang, serta membuat kita bersuka cita karena Sang Juru Selamat kita telah hadir dan memberikan kita damai sejahtera dalam diri kita. Mari kita sambut Natal dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Engkau memelihara kehidupan kami dan umat-Mu Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari yang indah ini, kami hendak melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dan pekerjaan kami Bapa. Biarlah Bapa yang menyertai kami. Apapun yang kami lakukan dapat berhasil dengan baik dan berkat yang berkelimpahan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang di galang niat dan kasih Bapa, segala pergumulan, permasalahan, kesesakan apapun itu Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang akan melegakan, Tuhan yang akan memberi keringanan, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami dan jemaat. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat menyambut Natal. Biar damai dan sukacita Natal ada di hati kita masing-masing. Salam.